Hari ini kita akan kuliah metode penelitian sosial teologi dengan pokok bahasan membuat teologi kontekstual di Indonesia. Ada 63 slides yang sudah dikirim kepada Anda. Kita akan melihat itu slides satu persatu dan saya akan memberi kuliah berdasarkan slides itu. Slides yang pertama adalah judul dari perkuliahan kita hari ini, yaitu Format Teologi Indonesia, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Teologi Kristen di Indonesia menjadi suatu teologi kontekstual. Berikut. Slide yang kedua adalah saya mengutip teologi kontekstual yang dirumuskan oleh Bevans, yang mengatakan bahwa suatu teologi dia harus kontekstual. Kalau dia tidak kontekstual, dia bukan teologi. Ingat, bahasan kita mengenai teologi yang sudah kita lakukan, kita kutip dari John Macquarie, karena dia bergumul dengan pengalaman iman keagamaan yang real dalam suatu komunitas beragama dengan budaya dan mencari pengalaman Tuhan melalui partisipasi dan refleksi dan harus dinyatakan sejelas dan seterang mungkin, maka udah pasti teologi itu harus kontekstual. Kalau bukan, dia bukan teologi. Slide berikut, kita bicara tentang dekonstruksi konteks. Konteks tidak bisa diterima begitu saja. Yang dimaksud adalah misalnya konteks Natal dengan salju pada tanggal 25 Desember. Itu adalah contoh dari konteks bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah dikembangkan secara kontekstual oleh masyarakat Eropa di Barat yang punya musim salju, dan salju itu baru dalam situasi kegelapan salju, terang itu muncul pada tanggal 20-an, khususnya 25 Desember. Itu adalah bentuk kontekstual dari masyarakat di Barat. Dan oleh karena itu, dekonstruksi konteks itu harus dilakukan, sehingga konteks harus dipahami ulang secara kristis. Konteks harus dipahami dengan menghargai kebudayaan setempat sebagai yang sakral pula. Nah, dalam kerangka itu, maka dekonstruksi konteks harus dilakukan, bukan saja dalam masyarakat tempat teologi itu berkembang, tetapi dalam masyarakat ketika teologi itu akan dikembangkan. Karena kebudayaan baik yang ada di Barat maupun di Indonesia adalah sama-sama sakralnya. Tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kebudayaan di Barat atau di Yerusalem, Timur Tengah saja yang sakral. Berikut, slide berikut. Bagaimana dengan gereja-gereja di Indonesia? Saya mengatakan bahwa persoalan dengan gereja-gereja di Indonesia adalah mereka tidak historis. Hanya berada pada tataran primordial dan mereka mengabaikan tataran nasional. Sehingga panggilan pengikut Kristus memberitakan Injil Yesus Kristus secara nyata dengan jalan menjaga supaya kemanusiaan manusia tidak mengalami diskriminasi. Itulah panggilan pengikut Kristus di Indonesia, tetapi mereka belum melakukannya secara baik. Slide berikut. Persoalannya adalah karena gereja-gereja tidak historis. Mereka hanya berada pada tataran primordial, mengabaikan kehidupan nasional. Maaf, ini pengulangan dari slide sebelumnya. Akibatnya, gereja-gereja di Indonesia introvert, hanya melihat dirinya ke dalam, mengurus dirinya dalam dirinya sendiri. Dia tidak berpartisipasi di dalam kehidupan sosial secara nyata. Contoh yang secara nyata adalah dulu ketika Undang-Undang Sistiknas dirumuskan, gereja tidak ikut terlibat di dalamnya, sehingga lahirlah Undang-Undang Sistiknas yang melahirkan diskriminasi.